Hidup Jokowi dari Luciana underscore Uci. Kata siapa pakai skincare apa aja? Penting nih pertanyaan. Iya, soalnya banyak banget juga yang DM. Apa tuh saya? Aku cuma pakai basic skincare aja sih, pakai toner sama moisturizer dari Hada Labo. Oh, oke. Itu juga jarang-jarang. Sosok nggak tahu dia. Nah, by the way, skincare dia sama skincareku itu banyakan skincare. Ya. Jadi nggak ribet kalau soal skincare. Iya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kan? Alhamdulillah banget. Jadi nggak ada biaya skincare per bulan 1 juta gitu. Terima kasih. Next, bersyukur. Dari Mahargian Rizky, bagaimana cara kita menyikapi rasa suka terhadap lawan jenis ya kak? Terima kasih. Kalau dari aku personally, cara menyikapi rasa suka, kalau kamu belum siap, kamu doain dan siapkan dirimu sematang mungkin, apalagi kamu cowok yang nanya. Nanti kalau kamu siap, datangi dia, nikahi dia dengan segala kesiapan yang kamu punya dan segala tanggung jawab yang kamu bawa di pundakmu gitu. Kalau belum siap jangan ajak pacaran, jangan bilang jalanin dulu, jangan, itu kamu jalanin maksiat. Jadi sendiri aja dulu, fokus ke dirimu dan ya siapkan dirimu untuk melamar anak seseorang. Kalau dari sayang? Ya sama sih, kurang lebih persiapin diri dulu kan untuk berkeluarga secara emosional dan lain-lain. Siapin diri untuk jadi lebih baik juga, karena yang sejatinya kan yang baik untuk yang baik. Jadi jangan khawatir, kalau misalkan dia emang untuk kita pasti dipersatukan sama Allah, kalau enggak ya dijauhkan. Betul sekali, intinya doa juga ya. Doa juga. Tuh, next. Dari Loreng Point, bang gue naksir sama guru cowok. Oh ini cewek dia berarti, karena tipeku dia. Tapi tahun depan dia nikah, semangatin please. Semangat belajarnya. Belajar dulu ya adiks, jangan cinta-cintaan. Gurumu udah tua, dia memang udah waktunya nikah dan kamu masih kecil, belajar dulu. Gak usah cinta-cintaan. Ya kan? Setuju? Serem banget suka sama guru. Pernah gak? Bagus. Next. Dari Gina SHLH, tandanya dia mencintai kita tuh kayak gimana kak? Kamu dinikahin? Enggak, tapi dalam konteks bukan dalam pacaran ya. Bukan kamu pacaran terus dia nikahin kamu berarti dia cinta sama kamu, enggak. Itu karena kalian bisa jadi kalau gara-gara pacaran, karena kalian udah terlanjur lama aja jadi kayak ya udah nikah lah gitu. Tapi the truth of love itu adalah apa sih? Dia mengusahakanmu. Dia caranya untuk menjemputmu tuh langsung, misalnya kayak tujuan dan niatnya jelas. Langsung ngomong ke orang tuanya, ke orang tua perempuan, menyampaikan niat dan tujuannya. Pasti kan kita bisa screening dari situ, ini cowok serius, ini cowok main-main aja, atau ini cowok kayaknya nggak serius deh. Pasti bisa lihat dari situ. Dari cara yang jemputnya lah ya. Oke bro, mantap. Hidup Jokowi. Next, dari 2P0355, bang cara istiqomah gimana imanku naik turun? Pertama yang harus kalian ingat, sejatinya iman itu memang sifatnya naik dan turun. Cara untuk menyikapinya kalau dari aku adalah, pertama cari lingkungan yang baru, cut off semua teman-teman kalian yang toxic itu, yang tidak pernah sholat itu, cut off. Kalau kalian udah pernah ngajak terus dia tetap nggak sholat, cut off aja. Cari tempat lingkungan yang baru, cari tempat teman yang baik, yang nggak pacaran gitu. Terus kalau misalnya kalian sebelumnya setiap malam itu nongkrong di coffee shop, kalian pergi ke kajian minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu. Nggak usah lagi ke coffee shop. Terus sholat kalian yang mungkin dulu bolong-bolong dilengkapi lagi. Nah ketika itu semua udah berjalan dengan teratur, percayalah seturun-turunnya iman kalian insya Allah itu bakal terjaga, tetap bakal di tengah. Karena lingkungan itu paling penting, jadi teman yang baik itu saling mengingatkan, tidak menjerumuskan. Tuh, itu lingkungan sih nomor 1. Dan tahu niat awal kita berhijrah atau apa. Itu karena Allah Ta'ala. Hidup Jokowi. Dari Fvin 21_, jadi orang banyak pikiran tuh gak enak kak. Gimana ya cara ngilangin hal tersebut? Gak usah dipikirin. Next. Ya kalau misalkan dia emang gak mau pikirin tapi selalu ada di pikiran gitu. Iya, dialihkan dengan hal lain gitu ya kan. Mencari hal-hal yang positif untuk mengalihkan
pikiran-pikiran itu. Ya, pikiran-pikiran kalian tuh sebenarnya hanya ada di Kita pikiran yang kalian buat. aja, ya kan. Harus dihadapin, mau gimana pun itu akan terjadi, ya hadapin, jangan kabur. Gitu. Oke, dari Miftah Komala, kenapa abang milihnya Kak Nata? Nata saha ya? Natasha. buat jadi istri abang. Pertama, iya, aku menikah karena dia orangnya, bukan karena aku ingin menikah terus aku milih dia, enggak. Kebetulan alhamdulillah Allah menghadirkan perasaan ini buatku dan ditaruhnya ke dia, jadi ya aku milih dia gitu. Alhamdulillah. Ya bro. Next, dari Ali.smile09. Bang, kalau abang ada perbedaan pendapat dengan istri itu gimana solusinya? Jawab lewat video. Pokoknya yang paling penting itu adalah nomor satu komunikasi, karena apapun itu kan kita hidup bersama itu untuk berkomunikasi. Jadi apapun pasti pasti ada beda pendapat, dan itu harus dikomunikasiin untuk menjadikan satu pendapat, karena takutnya nanti ada yang salah paham atau gimana gitu. Pada intinya adalah diobrolin. Ya diobrolin. Ya, alhamdulillah kita berdua ini tipikal yang ngobrol dan mendengar dan tidak membantah, menerima dan tidak menerima. Jadi apapun ya diobrolin, mau setidak enak apapun, mau sengeselin apapun, mau semarah apapun, kita harus tetap obrolan itu dan menerima satu sama lain gitu. Alhamdulillah Allah jagakan hubungan ini. Dari Alfiandi.ray, Bang, gimana perbedaan sebelum dan setelah menikah? Perbedaannya yang paling kerasa adalah tanggung jawab sih. Di pundakku tuh aku udah ngerasa ada hal yang harus aku bawa. Beratnya 60 beratnya. Mana? Enggak, maksudnya adalah dulu aku mikir diriku sendiri aja, aku menuju ke jalan Allah dengan diriku sendiri aja, tapi sekarang kan aku harus bareng dia, aku harus membimbing dia, harus membina dia sebagaimana mestinya. Itu perbedaannya. Kalau dulu kan aku dengan diriku aja, sekarang sudah kayak let's go bro gitu. Itu sih alhamdulillah happy kok. Next, dari desinta._, kata Tasya mau tips jadi wanita independen sebelum menikah. Wanita independen sebelum menikah. Ya kan kamu sih paling independen tuh dulu. Itu karena terpaksa. Ya memang keadaan yang mengharuskan aku untuk apa-apa sendiri, apa-apa maksudnya kayak mikirin ini, mikirin itu sendiri, mau ambil keputusan sendiri, karena ya emang harus kayak gitu, emang karena keadaan. Dan sekarang tuh ada yang nemenin, ya sekarang sih nggak jadi independen. Jadi FYI dia itu dulu sangat sok-sok independen, sok-sok kuat, Iya. sok-sok semuanya sendiri. Tapi sekarang aku ngehilangin itu semua, aku ngelarang itu semua. Kamu tidak boleh sok kuat, kamu tidak boleh sendiri lagi, karena kamu sudah punya suami, kamu sudah boleh bergantung padaku, bersandar padaku. Jadikan aku rumah, keluh kesah, semuanya kepadaku. Jadi itu sangat kerasa sih setelah dan sebelum menikah itu. Ya. Kakak punya kehidupan baru. Emang kehidupan baru. Iya. Karena kalian cewek-cewek itu bukan independen sih, cuma karena tertuntut situasi aja kan, jujur kalian kan, dan kalian juga belum ada yang mengurus gitu. Next, dari Nawah.uni, umurnya beda berapa kak? Istrinya baby face soalnya. Berapa sayang dengan om-om ini? Aku 2002 dan aku 2000. Kita cuma beda 2 tahun. Dan kita di kelas SMP. Jadi kita di SMP tuh gak kenal, iya, tapi gak kenal sih, tapi ketemu gitu. Tapi tahu aja, cuma gak kenal. Ya, kita tidak beda 5 tahun gitu, enggak. Memang muka aku aja. Dan dia mukanya sangat muda sekali ya. Next, link jilbabnya ke IG-nya dia aja. Ini IG-nya. Ya semua jilbab tuh aku sudah linkin, tapi masih aja deh. Masih banyak ya. Dari Yulia Ayu _ cara menjadi istri yang solehah dan taat pada suami baiknya dimulai dari mana ya kak? Ya semua itu belajar dari ilmu kan. Jadi sebelum nikah kan pasti udah belajar dulu apa fitrahnya menjadi istri, bagaimana caranya menjadi istri yang baik. Jadi itu diterapin. Kalau suami nyuruh ini untuk kebaikan, ya
kita taat karena kan pasti itu untuk kebaikan kita juga. Intinya sebelum menikah belajar lah ya. Mm-mm. Las, dari Cinta Ilmu 12. Bolehkah dua orang yang belum move on dari masa lalu menikah? Enggak. Boleh. Kalian harus menyelesaikan dulu perasaan kalian sama yang sebelumnya, baru menerima orang lain. Dan tobat. Ya, taubat juga. Ya, jadi selesaikan diri kalian sendiri, selesaikan perasaan kalian dulu, bertaubat, belajar banyak-banyak, menyesali kesalahan kalian, jungkir balik, minta makan di rumah tetangga. Oh, gitu. Salah. Salah. Habis itu baru menyusun visi misi kalian ke depannya gimana, mau menikah kah, mau apakah. Yang penting yang tadi kusebutkan itu sudah selesai dulu semuanya. Ya kan? Jangan nikah kalau belum move on ya kan saya? Karena nanti itu jadi makan jadi masalah. Oh iya. Itu nanti jadi masalah. Itu pasti akan ada pembahasan perihal itu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, mungkin hari ini itu aja Q&A pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Barakallahu fikum. Hidup Jokowi. Stop.